Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbaha dzata bainina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahil alamin. Para pemirsa Kompas TV, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, walaupun mungkin kehadiran beberapa di antara kami termasuk saya, kadang-kadang di bulan Ramadan setahun sekali kita saling memberikan tausiah, kita memberikan nasihat dalam kaitan untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan kita di dunia ini, terlebih untuk kemaslahatan kita di akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang sejenak terkait dengan persoalan akhlak. Kita beri tema atau judul dari penyampaian kita ini dengan pendidikan akhlak dalam ibadah puasa, termasuk tentunya puasa Ramadan. Al-Quran sebagaimana pada ayat yang saya bacakan tadi, Allah secara jelas memuji Rasulullah SAW dengan ucapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada pujian yang khusus diberikan Allah kepada Rasulullah, begitu juga kepada para nabi-nabi sebelumnya, yang berhubungan dengan ibadah, dengan haji misalnya, dengan sholat misalnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi secara khusus Allah memberikan pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW karena kemuliaan akhlaknya. Oleh karena itulah kita ingin pribadi-pribadi kita, kalaupun Allah tidak turunkan ayat khusus untuk kita, karena dengan wafatnya Rasulullah SAW telah putus atau terhenti ayat atau wahyu Allah. Tapi pada hakikatnya kita berharap pada Allah Taala, Allah memberikan pujian kepada kita karena mengikut Rasulullah SAW dari sisi akhlak tersebut, dari sisi kemuliaan akhlak tersebut. Nah, untuk itulah dalam kaitan terus-menerus kita perbaiki akhlak ini, dalam rangka kita juga memohon kepada Allah, Allah memuji kita karena akhlak kita, kita mencari jalan-jalan untuk perbaikan akhlak tersebut. Nah, salah satu jalan yang Allah berikan langsung kepada kita adalah media puasa ini, yang kita laksanakan dalam beberapa hari telah berlalu ini. Dan insya Allah kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah memberikan kekuatan, keimanan yang kuat kepada kita untuk dapat mengakhiri ibadah Ramadan atau puasa ini nanti sampai akhirnya. Melalui media Ramadan atau puasa ini, kita terus menempa diri kita. Bukan hanya menempa secara fisik, tapi yang utama adalah menempa secara mental, akhlak kita. Karena kalau secara fisik saja, maka Rasulullah tegas mengatakan bahwa orang yang lupa lalu dia makan dan minum pada sedang berpuasa, itu puasanya tidak batal. Artinya bukan penempaan fisik menjadi target dari ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini. Tapi ada satu yang lebih mulia daripada itu, yaitu menempa kualitas akhlak kita, menempa kualitas kepribadian kita. Nah, untuk itulah dalam beberapa bagian dari pendidikan puasa berhubungan dengan akhlak ini dapat kita kenali
salah satunya adalah menempa lisan kita, pembicaraan kita. Kiranya kita dapat menjaga lisan kita sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan menjaga lisan ini tercapai hakikat dari puasa yang disyariatkan kepada kita. Lagi-lagi hakikatnya adalah untuk memperbaiki akhlak kita, salah satu melalui lisan kita. Rasulullah bersabda, "Malam yada' qaula zur." Orang yang tidak dapat meninggalkan perkataan menyimpang, termasuk diantaranya bohong, ghibah dan lain sebagainya, kata menyimpang, wala amala bihi, bahkan terus-menerus dia mengekalkan perkataan-perkataan yang menyimpang itu selama ibadah Ramadan ini, falam, ya dia tidak mau meninggalkan itu, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'ama syarabahu. Maka Allah tidak berhajat dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tersebut. Ini artinya bahwa menjaga lisan ini menjadi pangkal, menjadi pokok diterimanya amal ibadah kita, terutama ibadah puasa Ramadan kita, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak pertama yang dididikkan kepada kita oleh ibadah puasa Ramadan ini. Nah, selanjutnya bisa kita melihat bagaimana ganjaran-ganjaran, baik ganjaran buruk, menurut juga ganjaran baik dari orang yang tidak menjaga, sebaliknya orang yang menjaga lisannya. Insya Allah, untuk melihat ganjaran baik dan ganjaran buruk tersebut, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, lisan yang kita ucapkan ini sebagaimana saya sebutkan tadi, ada yang bisa menghasilkan sesuatu yang menyelamatkan kita, sebagaimana pula sebaliknya bisa menghasilkan sesuatu yang menyengsarakan kita, mencelakakan kita. Suatu hari datang sahabat kepada Rasulullah SAW. Para sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma ra'aita?" Ya Rasulullah, apalah pendapatmu? Anna pulanah, bahwa ada seorang perempuan, kata sahabat-sahabat ini, tasumun nahar wa taqumul lail. Perempuan ini rajin sekali puasa di siang hari. Ini bukan puasa Ramadan, para pemirsa yang dirahmati Allah. Perempuan ini rajin puasa sunnah pada siang hari dan rajin sholat sunnah pada malam hari. Wa tasaddaq, dan dia rajin memberikan sedekah, bukan zakat, tapi sedekah-sedekah sunnah. Dia rajin memberikan sedekah-sedekah ini. Tapi ada perbuatan buruknya Rasulullah, yaitu tu'dhi jiranaha bilisaniha. Nah, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, dengan perkataan yang buruk, dengan lisan yang tajam menyakitkan. Kata Rasulullah, perempuan seperti itu la khaira fiha wa hiya finnar. Perempuan seperti itu, kata Rasulullah, itu tak ada baiknya itu. Dan orang seperti itu masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebaliknya, sambungan hadis itu sahabat mengungkapkan tentang seorang perempuan juga. Wa anna fulanah. Namun ada seorang perempuan lainnya, kata sahabat, tusallil maktubah wa tasumur Ramadan. Perempuan ini hanya berpuasa, sholat, hanya sholat fardu saja. Dia tidak begitu banyak melaksanakan sholat sunnah. Atau sumur Ramadan, puasanya pun ya hanya puasa Ramadan saja, puasa wajib saja. Dia tidak atau jarang melaksanakan puasa-puasa sunnah. Wa tasdaq bil aswar, dan
Kalaupun yang beri sedekah, kata sahabat-sahabat, jarang-jarang diberi sedekah. Sesekali mungkin karena keterbatasan kehidupan juga. Hanya sesekali kata sahabat dia berikan sedekah. Namun sahabat mengatakan wala tu'dhi ahadan bilisaniha. Namun kata sahabat-sahabat ini, perempuan itu tak pernah menyakiti orang lain, siapapun itu. Apa kata tangganya, keluarganya, anaknya, suaminya, tak pernah merasa suaminya terluka dengan lisannya. Tak pernah anaknya merasa tersakiti dengan lisannya. Bahasanya lemah lembut. Bahasanya penuh rahmah kasih sayang. Kata Rasulullah, hiya fil jannah. Orang seperti itu pasti akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Nah, ini artinya apa? Bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini bisa saja tidak bernilai di hadapan Allah. Ketika kita tidak jadikan media puasa ini sebagai media untuk melatih lisan kita, untuk melatih tutur kata kita, yang sempat ada dari kata-kata yang meluncur di lisan kita ini, perkataan kotor, perkataan sia-sia, apalagi perkataan yang menyakitkan. Inilah makna sabda Rasulullah SAW. La siyam minal akli wasyurbi. Bukanlah dikatakan berpuasa itu menahan itu karena menahan makan dan menahan minum. Innamas siyam, sesungguhnya puasa itu, kata Rasulullah, yaitu asyam anir rafas wal lagwi war rafas, yaitu menahan diri dari perbuatan, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan menyakiti hati orang lain. Nah, disinilah mana pentingnya saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Kita menjadikan puasa ini betul-betul menjadi media. Saya ulang lagi bahwa puasa itu bukan tujuan. Ingat, puasa itu bukan tujuan. Puasa itu adalah media. Tujuannya Allah jelaskan kepada kita. Al-Baqarah 183 tegas mengatakan, la'allakum tattaqun, bahwa tujuan puasa itu menciptakan diri kita yang bertakwa. Salah satu ciri khas bertakwa tadi adalah mampu kita menjaga lisan kita. Tidak kita berkata kecuali yang bermakna. Tidak kita berkata kecuali yang indah, menyenangkan orang. Karena salah satu yang amat dicintai, disukai Allah SWT adalah kita bisa menghadirkan rasa gembira di hati saudara-saudara kita. Paling tidak dengan perkataan kita, kalau belum ada harta benda kita. Nah, ini penting. Para pemirsa dirahmati Allah, jangan sempat ibadah yang kita lakukan di bulan puasa Ramadan ini karena kita tidak melatih lisan kita, tidak menjaga lisan kita, tidak memiliki makna kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, sekali lagi kita capai target untuk perbaikan akhlak, pendidikan akhlak melalui Ramadan ini. Yang pertama adalah akhlak dalam mengendalikan lisan kita atau ucapan kita, baik kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berharap kiranya kepada Allah, lisan yang kita ucapkan ini menambah nilai kebaikan detik per detik, menit, jam, hari per hari, sehingga nantinya orang bersaksi di hadapan Allah bahwa ketika kita wafat, orang mensaksikan kita ini sebagai orang baik. Sering ditanyakan oleh imam sholat jenazah itu. Setelah sholat jenazah apa katanya? Kaifa tashhadu ala hadzal mait? Bagaimana kesaksian kalian terhadap jenazah yang kita sholatkan ini? Lalu jamaah mengatakan, khair, thaib. Kalau jujur karena lisan yang kita jaga selama ini membawa nilai kebaikan, insya Allah itu menjadi kunci kita masuk dalam surganya Allah SWT. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Para pemirsa Kompas TV dirahmati Allah. Selanjutnya, akhlak sosial yang dididikkan kepada kita dari ibadah puasa Ramadan ini
adalah sifat jujur. Jujur ini sifat yang sangat mulia. Salah satu sifat wajib bagi Rasul itu adalah siddiq, jujur. Nah, ibadah puasa ini ketika kita dapat melaksanakannya dengan baik, insya Allah akan menjadi media yang akan mendidik kita untuk bisa memiliki sifat jujur itu. Dari mana kita melihat ini? Yang pertama, ketika kita puasa Ramadan, kalau betullah iman kita kepada Allah, pasti ketika kita merasa lapar, merasa haus, di satu tempat tertentu yang sunyi, tidak ada orang lain yang melihat, kita enggan untuk berbuka atau makan dan minum, walaupun tidak ada orang yang tahu. Mengapa? Karena kita jujur kepada diri kita sendiri. Dan memang kejujuran itu harus dimulai dari diri sendiri, jujur kepada diri sendiri. Kalau kepada diri sendiri saja kita sudah tidak bisa jujur, maka akan berat kita untuk jujur kepada orang lain. Nah, disinilah memang ibadah puasa Ramadan ini terlihat betul bagaimana menempa kita untuk memiliki sifat jujur itu. Ya. Dan para pemirsa dirahmati Allah, karena mulianya sifat jujur inilah, maka tegas Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi. Terus meneruslah kamu, kata Rasulullah, untuk berlaku jujur itu. Kenapa? As-sidqa yahdi ilal bir. Karena sifat jujur itu akan mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku yang baik. Itu pasti itu. Orang kalau sudah mulai tak jujur, maka perilaku buruk lainnya pun biasanya akan muncul itu. Tapi kalau dimulai dengan sifat jujur, benar pernyataan dengan fakta yang ada, jujur dia, maka kata Rasulullah, sifat jujur ini pasti akan menghantarkan orang menjadi pribadi yang baik. Albir yahdi ilal jannah. Dan perbuatan-perbuatan baik, memiliki status menjadi orang baik itu pasti akan menghantarkan kita kepada kehidupan jannah, kehidupan mulia. Makna jannah ini bisa surga, tentunya itu makna hakikatnya. Bisa makna jannah ini kehidupan yang baik di muka bumi ini. Orang kalau sudah tidak jujur, itu jangankan orang lain, istri sendiri pun akan terus curiga kepada dia. Tidak tenang orang dibuatnya. Suami juga seperti itu, kalau sudah mulai istri tidak jujur, ada sesuatu yang disembunyikan dari suaminya, maka mulai muncul ketidaktenangan, mulai muncul ketidakbaikan dalam keluarga itu. Nah, ini yang dikatakan albir itu adalah kebaikan-kebaikan sempurna akan muncul karena kejujuran. Nah, ini sekali lagi para pemirsa yang dirahmati Allah bisa kita dapatkan melalui latihan puasa ini. Yang saya gambarkan tadi, kalau kita jujur dengan puasa yang kita lakukan karena Allah SWT, pasti bagaimanapun laparnya, hausnya, kecualilah kalau membahayakan diri kita lapar dan haus itu, kita tidak akan berbuka. Kalau karena hanya tutup nafsu semata. Ini ditempa kepada kita sifat jujur dari ibadah Ramadan ini. Yang selanjutnya, ibadah Ramadan ini akan menempa akhlak sosial kita berupa sifat dermawan. Nah, ini dalam sebuah sabda Rasulullah SAW tegas Rasul menyatakan, man fattara shaiman. Barang siapa memberikan makan berbuka kepada seorang yang berpuasa, kana lahu min ajrihi. Maka orang yang memberikan makan berbuka itu akan mendapatkan senilai pahala orang berpuasa tersebut. Orang berpuasa yang diberinya makanan berbuka itu. Min ghairi ayyan qasa min ajri syai'. Tanpa mengurangi nilai ibadah puasa dari orang yang berbuka itu. Jadi Allah berikan senilai harta orang yang berbuka kepada orang yang memberikan panganan berbuka, namun orang yang berbuka tetap mendapatkan nilai pahala yang dilakukannya. Nah, ini luar biasa para pemirsa yang dirahmati Allah. Didikan dari ibadah puasa Ramadan ini untuk membentuk akhlak sosial kita. Akhlak dermawan ini. Kita mulai dari hal yang kecil. Ketika itu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, tak semua kami ya Rasulullah kaya, tak semua kami memiliki harta untuk diberikan
kepada orang berpuasa dalam hal berbuka. Kata Rasulullah, berilah berbuka walau bisikit tamrotin, walaupun sekedar seiris kurma. Saya kira semiskin-miskin kita, apalagi kita yang berada di Medan ini, tak mungkinlah rasa seiris kurma pun dia tak memiliki. Tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana terdidik tidak mental kita, jiwa kita untuk menjadi dermawan. Ini jadi masalah. Nah, kalau orang tak terdidik jadi dermawan, maka jangankan lagi satu iris, satu keranjang kurma pun yang dimilikinya tak akan pernah mengalir ke orang lain karena sifat bakhil yang dimilikinya, yang tidak menjadikan puasa ini sebagai bagian dari pendidikan untuk membentuk akhlak sosial ini. Para pemirsa dirahmati Allah, inilah arti penting akhlak sosial bagi kita. Yang pertama, kita jaga lisan kita jangan sampai membahayakan diri kita. Yang kedua, dari ibadah Ramadan ini kita memetik hikmah pendidikan, yaitu jujur pada diri kita, pada orang lain. Dan yang terakhir adalah mendidik sifat dermawan kita untuk terus kita pupuk, kita kembangkan akhlak sosial ini menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Mudah-mudahan dengan akhlak sosial yang baik ini, orang semua senang kepada kita, orang mendoakan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita aplikasikan dalam kehidupan, dan akhirnya kebaikan itu dinilai oleh Allah SWT sebagai bagian dari kunci untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrum minal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.